Seorang wanita muda mengalami nasib yang kurang beruntung saat ada di perjalanan. Gara-gara mengikuti map yang ada di HP-nya, dia malah kesasar dan harus berhadapan dengan masalah. Ya, film dengan judul Rust Creek yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu ini akan menceritakan seorang mahasiswi bernama Sawyer yang mendapat panggilan interview lewat telepon. Sawyer terlihat gembira ketika panggilan telepon datang padanya, karena memang dia menantikan hal tersebut. Sawyer tidak pikir panjang dan segera berangkat ke sana, namun jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Namun saat di perjalanan dia mendengar di radio kalau polisi negara bagian menutup sementara jalan utama karena sedang mengalami kemacetan parah. Jadi, Sawyer harus mengambil jalan alternatif untuk sampai ke sana. Sawyer tidak masalah akan hal tersebut. Selama melewati jalan alternatif, dia baik-baik saja. Kebanyakan penduduk di sana adalah petani. Kota terdekat sudah ia lewati dan kini ia mulai masuki jalan yang penuh dengan hutan. HP-nya memberi instruksi untuk berbelok ke kanan, tapi nyatanya jalan tersebut buntu dan bahkan tidak bisa dilewati. Jadi Sawyer mencoba jalan terus mengikuti jalan utama yang ada di depannya. Kiri kanan sudah mulai tidak ada penduduk, hanya ada satu rumah kecil yang mungkin terlihat menyeramkan. Beberapa kali HP-nya memberikan instruksi untuk putar balik, sampai akhirnya rute baru ditemukan. HP-nya kembali berbunyi sambil mengatakan untuk berbelok ke kiri. Tapi lagi-lagi, Sawyer tidak yakin dan mencoba mencari jalan lain. Kali ini dia benar-benar tidak percaya lagi dengan aplikasi map yang ada di HP-nya. Jadi dia berhenti sebentar dan menggunakan peta secara manual. Padahal ibunya sedang menelponnya, tapi sayang dia membisukan HP-nya. Beberapa saat setelah itu muncul sebuah kendaraan dan berhenti di depan mobilnya. Dua orang turun dari kendaraan, yang satu gemuk dan yang satunya lagi mencoba berbicara pada Sawyer. Mereka adalah Hollister dan Buck. Hollister basa-basi mencoba memberikan bantuan pada Sawyer yang terlihat kebingungan. Sawyer yakin kalau dia berada dalam situasi yang tidak bagus. Hollister terus meyakinkan Sawyer untuk memberikan bantuan, sementara Buck tampak melihat-lihat situasi. Tentu saja Sawyer tidak butuh bantuan pada orang-orang mencurigakan seperti mereka. Begitu akan pergi, Sawyer dihadang oleh Hollister dan memaksanya untuk ikut bersama mereka karena sebentar lagi malam akan tiba. Hollister yang mulai tidak sopan lantas memegang bumper belakang Sawyer, namun Sawyer dengan cepat menendang rudalnya. Buck ikut membantu dan sempat menikam Sawyer di kakinya. Beruntung Sawyer masih bisa mempertahankan diri dan sebisa mungkin kabur dari sana. Sawyer masuk ke dalam hutan lalu bersembunyi dari kejaran. Dia juga mencoba mengalihkan Hollister dan Buck menggunakan batu yang ia lempar. Begitu ada kesempatan, Sawyer kembali berjalan dengan kaki yang terluka. Malam sudah tiba dan tidak ada yang bisa ia lakukan selain bermalam di sana. Sementara pagi harinya di sebuah kantor polisi terdekat, seorang sheriff mendapat informasi dari pihak emergency mengatakan kalau ada sebuah mobil merah terparkir di daerahnya. Sheriff mengira kalau itu hanyalah penduduk yang mungkin mencari makan sapi. Tapi begitu dicek, dia menemukan bekas darah di lokasi mobil. Sheriff yang bernama O'Doyle tersebut mencoba mencari tahu dengan pergi ke suatu tempat yang ternyata adalah rumah Hollister dan Buck. Dari pembicaraan dan gerak-geriknya, sepertinya O'Doyle mengenal mereka. Dia bertanya pada Hollister tentang mobil dan mengapa ada bekas luka di wajahnya. Namun Hollister bersilat lidah dan mengatakan kalau ini hanya luka gores dan tidak menjelaskan mengapa mereka bisa mendapatkan itu. O'Doyle tidak mendapatkan jawaban tapi malah mendapatkan omelan dari mereka. Daripada panjang, O'Doyle mundur dan kembali ke markas. Sementara Sawyer yang masih di hutan mencoba menutup lukanya, tapi dia tidak punya cukup peralatan. Dia tidak tahu harus berjalan ke arah mana, sampai akhirnya mobil miliknya tiba-tiba meluncur dari atas dan terjun ke bawah. Beruntungnya Sawyer cepat menghindar. Ternyata itu adalah ulah Hollister dan Buck. Usut punya usut, ternyata mereka ingin menghilangkan jejak. Begitu mereka pergi, Sawyer mendekati mobilnya berharap bisa menemukan barang-barang yang bisa ia gunakan. Dia menemukan HP-nya yang terlihat hampir rusak. Saat dicek, dia mendapati banyak panggilan telepon dari ibunya yang tidak terjawab. Sawyer mencoba untuk mendapatkan sinyal, namun hal itu agak susah. Terlebih lagi, Hollister tidak sengaja menemukan bekas darah di sebuah kain yang terlihat masih segar. Mereka yakin kalau Sawyer pasti masih berada di sekitar situ. Beruntungnya, Sawyer sudah jalan lebih jauh dari mereka. Tapi keberuntungan itu hanya sebentar karena HP miliknya kehabisan baterai dan tidak bisa lagi ia gunakan. Sawyer kini hanya bisa pasrah dan berharap ada orang baik yang bisa menemukannya. Dia terus berjalan, tapi tenaga dan luka yang dideritanya membuatnya menjadi sangat lemah hingga membuatnya tumbang. Pandangannya yang buram terlihat samar-samar seorang pria yang mencoba bertanya padanya. Sayang, ia sangat lemah sampai akhirnya tiba-tiba ia terbangun dan sudah berada di sebuah tempat dengan luka yang sudah diperban. Lalu dia bertemu dengan seorang pria bernama Lowell. Sawyer yang merasa panik lantas mengancamnya untuk menjauh.
Jika tidak, dia akan menyiramnya menggunakan bubuk keras yang bisa membakar kulit. Sawyer sempat melemparkan bubuk itu pada Lowell, tapi setelah itu dia pingsan kembali. Begitu terbangun kembali, Sawyer kini mendapati kedua tangannya sudah terikat. Lowell yang berada di dekatnya lantas memberikan makan dan minum karena untuk saat itulah yang dibutuhkan Sawyer. Selang beberapa saat setelah itu, Hollister dan Buck datang ke sana, dan ternyata Lowell adalah sepupu dari mereka. Sebelum Lowell menemui mereka, dia sempat meminta Sawyer untuk diam. Jika tidak, dia bisa dalam bahaya. Tentu saja Hollister bertanya tentang keberadaan Sawyer, namun Lowell mengatakan kalau dia tidak melihat apapun di sekitar sini. Sementara mereka terus mengobrol, diam-diam Sawyer membuka ikatannya dan menggunakan bubuk keras tersebut, lalu pergi ke belakang untuk bersembunyi. Dari sini Sawyer mulai menyadari kalau Lowell hanya ingin menolongnya dari Hollister dan Buck. Sementara di kantor polisi, O'Doyle kedatangan polisi negara bagian membahas masalah mobil yang terparkir tempo hari. Deputi yang bekerja bersamanya memberikan informasi terkait mobil tersebut yang bernama Sawyer. Hal ini akan ditindaklanjuti oleh polisi negara bagian jika O'Doyle tidak bisa mengurusnya. Sontak aja, O'Doyle mulai panik karena dia tahu kalau Hollister dan Buck orang yang paling mencurigakan. Dan benar saja, mereka terlibat atas kehilangan Sawyer. Di samping itu, Sawyer yang sudah mulai pulih membantu Lowell bekerja membuat bahan narkoba. Meskipun itu adalah hal yang terlarang, tapi dia berterima kasih pada Lowell karena sudah menolongnya. Sawyer kini memiliki cukup tenaga untuk pergi dari sana. Lowell juga sudah memberitahukan ke arah mana dia harus pergi. Atau dia bisa ikut rencana Lowell untuk pergi dari sana bersama-sama karena pada dasarnya Lowell juga udah bosan hidup seperti ini. Tentu saja hal tersebut membuat Sawyer berpikir ulang. Hari itu adalah hari Kamis dan kebetulan hari Thanksgiving. O'Doyle meminta deputinya untuk segera pulang merayakan Thanksgiving bersama sang keluarga. Tapi saat itu deputi melupakan sesuatu di kantor. Di sana dia mendengar percakapan O'Doyle tentang hilangnya Sawyer. Sontak aja deputi terkejut dan akan melaporkan kejadian itu pada polisi negara bagian. Namun begitu akan pergi, O'Doyle dengan tega menembak deputinya sendiri, lalu minta Hollister dan Buck untuk membuang mayatnya. Sementara Sawyer dan Lowell tampak habis menikmati pekerjaan mereka. Bahkan Sawyer merasa ingin tinggal lebih lama di sana bersama Lowell. Sore itu rencananya Hollister dan Buck bersiap akan mengantarkan narkoba pesanan yang sudah dipesan oleh orang. Tentu saja O'Doyle terlibat semua ini. Bahkan dia yang menjadi ketuanya. Tapi sore itu sepertinya Hollister mulai menyadari kehadiran Sawyer. Dia melihat ada bekas jejak kaki basah di tangga depan rumah Lowell. Mereka berpura-pura pergi, tapi nyatanya Hollister dan Buck memergoki Lowell bersama Sawyer di dalam rumah. Namun Lowell tidak buru-buru panik. Dia memainkan sebuah sandiwara secara diam-diam bersama Sawyer. Dan tampaknya mereka berhasil. Kopi yang dibuat oleh Sawyer meledak dan memporak-porandakan rumah Lowell beserta Buck dan Hollister. Buck koit, sementara Hollister masih bertahan. Sawyer mengajak Lowell untuk segera kabur dari sana, tapi sayang Lowell tidak bisa banyak bergerak karena beberapa kaca menancap di punggungnya. Jadi, Lowell meminta Sawyer untuk melarikan diri secepatnya. Lowell berhadapan dengan Hollister, tapi sayang kali ini dia benar-benar tamak. Karena dari belakang, O'Doyle muncul dan menembaknya. Tidak sampai situ, O'Doyle juga menembak Hollister supaya dia bisa menguasai hasil penjualan narkoba. Sementara Sawyer yang terus kabur akhirnya berhasil menemukan jalan raya. Dia juga bertemu dengan mobil polisi yang ternyata adalah O'Doyle. Awalnya dia tidak sadar, tapi akhirnya dia tahu kalau O'Doyle adalah salah satu dari mereka. Sawyer diminta untuk berjalan kaki mengarah ke sungai. Sampai di sana, perkelahian di antara mereka terjadi karena Sawyer mencoba kabur. Beruntung, Sawyer akhirnya bisa meloloskan diri berkat benda tajam yang diberikan oleh Lowell. Sawyer kembali melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke tujuan awal. Meskipun harus berdarah-darah, apapun akan ia lewati. Itulah tidak alur cerita film Rose Creek. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa.